Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat kauniyah. Dalam hal ini saya akan mengungkapkan yaitu nikmatnya jadi orang sidikin. Ini sebetulnya berangkatnya dari surat Al-Fatihah ayat 6 ya, ayat 7 ya. Itu sudah dua subuh ini dan ketiga ini belum selesai ya. Itu satu ayat itu ya. Yang ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, di sini sidikin ya, ini yang sidikin itu itu faulaika an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu kita ingin ya seperti mereka yang 4 golongan tadi, yang nabiin, siddiqin, syuhada dan sholihin. Dan yang siddiqin itu artinya adalah mereka yang memiliki keimanan kuat, selalu jujur dalam perbuatan dan perkataan, dan mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya. Mereka juga merupakan teman yang baik bagi orang-orang yang beriman di akhirat kelak, lebih-lebih di dunia juga, bersama para nabi dan para syuhada dan para sholihin. Itu di orang sedikit itu teman kita di akhirat kelak dan juga di dunia. Tapi kalau yang tidak sedikit, tidak jujur, itu kita mungkin perlu menjauhinya, menjauhinya, karena takut kita ketularan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 4 ayat 19 yang bunyinya walladzina amanu billahi wa rasulihi ulaika humus siddiquna wa syuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Yang ini artinya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang yang shadiqun, tapi yang benar-benar iman ya Allah dan Rasul-Nya. Jadi di dalam hatinya sudah ada nama Allah. Jadi sedikit mereka itu adalah kukuh dalam membawa kebenaran dan membenarkannya. Nah, dalam kebenaran dan kebenarannya. Wasyuhada, dan orang-orang yang disaksikan kebenaran dan kebaikannya oleh inda rabbihim, ala sisi Allah. Walahum ajruhum, mereka itu adalah pahala dan nur cahaya bagi mereka. Itu di akhirat kelak mereka itu memperoleh pahala atau ganjaran dan cahaya, mereka itu tidak kegelapan. Waladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Tetapi sebaliknya bagi mereka yang tidak jujur, mereka yang inkar dan juga mendustakan kebenaran atau ayat-ayat kami, kata Allah, ulaika ashabul, mereka itulah penghuni api neraka atau jahim, neraka jahim. Maka dari itu
kita juga sebagai muslim ya, kadang harus selalu bertanya kepada sedikit ya. An sidqihim liyas'ala shadiqina, ini dalam Rajab ayat 8, liyas'ala shadiqina an sidqihim. Kita harus bertanya kepada mereka-mereka yang syirikin al-syirikihim, atas kebenaran-kebenarannya. Jadi kalau kita ada yang berceramah juga itu perlu bertanya. Wa'adda lil kafirin adaban alimah, dan kami kata Allah akan menyediakan bagi orang yang kafir adalah siksa yang sangat pedih. Walladzina ja'amin bi sidqi wa sadaqu bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang membawa kebenaran Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, bisidqi dengan membenarkannya, wasadaqu bihi bisidqi dengan kebenaran Nabi, dan juga wasidqihi wasadaqu bihi, dan membenarkan dengan ayat-ayatnya, an sidqihim wa kemudian wasadaqu bi ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah juga berfirman ya di dalam Taubah ayat 119, orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan tetaplah mereka bersama orang-orang yang sidik, orang-orang yang jujur, yang beriman dengan kebenaran-kebenarnya. Kalau imam yang sebenarnya pasti tidak akan jujur, pasti akan jujur ya. Kalau iman dengan sebenarnya iman. Kemudian ini juga peringatan kepada kita semua bahwa ya ini pada jujur lambat atau cepat atau lambat, maksudnya yang tidak jujur ya, maksudnya yang tidak jujur atau yang culas, yang korup, lambat cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Maka dari itu kita harus sedikit, dan orang-orang yang sedikit itu, orang-orang yang terdahulu itu oleh Allah itu sekarang sudah diberi nikmat. Makanya kita sholat itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya tunjukkanlah kami kepada yang lurus, yang orang-orang yang tadi nikmat, beri nikmat kepada mereka itu adalah yang empat tadi, golongan tadi. Dan as-sidiqin itu adalah merupakan martabat ya, martabat yang bisa diraih baik oleh laki-laki maupun perempuan. Ini martabat yang kita selalu minta setiap sholat, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat Al-Maidah ayat 75 ya, yang bunyinya Masihu ibnu Maryam ila rasul, dan bukanlah adalah Isa Maryam itu adalah putra Maryam ila rasul, kecuali adalah rasul. Jadi tidak tiba-tiba Isa Maryam itu adalah kecuali rasul ya. Qad holat min qablihi rasul, telah datang, telah berlalu ya dari sebelum Nabi Isa itu rasul-rasul ya. Rasul-rasul itu banyak ya.
Kemudian wa ummuhu siddiqatun, dan ibunya adalah yang siddiqah. Itu Maryam adalah yang siddiqah, yang benar, dia jujur, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersih dari manusia, dari kejahatan manusia, dari perlakuan manusia, dan juga dari tangan-tangan manusia yang jahil. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada ini. Jadi pada dasarnya kita adalah harus taat kepada Allah dan Rasulnya, supaya kita diberi nikmat oleh Allah itu seperti diberi nikmatnya para nabi, para siddiqin dan syuhada, wassolihin dan orang yang soleh, wa husnu ulaika rafiqun, dan beliaulah adalah sebaik-baiknya teman nanti di akhirat dan mungkin di dunia juga. Jadi kalau walaupun saudara ya Pak, kalau tidak jujur itu bukan jadi teman kita, boleh dijauhi. Kalau tidak jujur ya boleh dijauhi. Walaupun kita ada saudara yang tidak jujur, boleh dijauhi karena itu bukan teman ya. Lalu di dunia apalagi nanti di akhirat kelak. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang benarnya adalah semata dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya adalah salah saya sendiri. Mohon tawakuf. Aku qouli hada asyhadu billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum